Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing berita tentang pembagian dividen ya dari Astra Agro Lestari ya. Anak usaha Astra yang ini ya, yang mulai membagikan dividen nih. Yang pertama nih si Astra Agro Lestari nih ya, akan membagikan dividen interim ya. Berapa dividennya dan kapan ya, tonton saja video ini ya, jangan di skip. Sebelumnya juga saya sudah pernah membahas ya, sebulan atau 2 bulan lalu ya, tentang sektor-sektor bisnis ya dari grup Astra ya. Untuk teman-teman yang mau tahu isinya apa ya, silakan saja dicari video dengan judul ini ya, 7 sektor bisnis Astra Internasional, atau nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas seperti biasa. Oke, kita lihat dulu ya komposisi kepemilikan saham dari Astra ini per Agustus ya, akhir Agustus 2023, di mana 79,68%-nya dikuasai oleh ASI ya, PT Astra Internasional, dan sisanya itu oleh masyarakat umum ya. Dimana kalau dilihat di sini semua direksi dan komisarisnya sama sekali tidak memiliki saham di AALI ya. Oke, lalu ini lokasi perkebunan dan pabrik pengolahan yang dimiliki oleh Astra Agro ya, di mana pabrik CPO-nya ada di banyak tempat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan juga di udah Sulawesi aja ya. Di Jawa tidak ada. Kalau pabrik refinery-nya ini cuma ada 2 ya. Di Riau ya, yang warna hijau ini di Riau, dan di mana nih? Sulawesi Barat ya. Jadi kalau pabrik refinery-nya itu ya untuk mengolah CPO lebih lanjut ya, sampai dia bisa menjadi minyak goreng tuh ya. Ada proses digaming, ada proses filtrasi mungkin di situ ya. Nah, itu cuma ada 2 di Riau dan di Sulawesi Barat. Kalau perkebunannya ini ya, banyak juga nih, ada di Aceh. Aceh juga ada ya kebunnya ya. Jambi, Riau, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulawesi Barat, dan juga Sulawesi Tengah ya. Oke, lalu komposisi luasan area perkebunannya ya, kalau berdasarkan daerah itu paling banyak di Kalimantan ya, 45,6%. Yang kedua itu di Sumatera tadi ya, yang di Aceh, Riau, Jambi ya, dan sisanya 17,7% di Sulawesi ya. Kalau berdasarkan kepemilikan ya, ini 25,2%-nya itu kebun plasma ya. Kebun plasma itu dimiliki oleh masyarakat ya, jadi perkebunan kecil-kecil gitu ya. Kalau yang inti ini yang dimiliki langsung oleh Astranya gitu ya, 74,8%. Oke, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel Investor Jelata, atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silahkan di subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi ya, sehingga mungkin tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin saja berharga untuk teman-teman. Oke, kita lanjut flashback ke laporan keuangan 2022 di mana saat itu revenue dari Astra Agro ini ya turun ya 10,25% dibandingkan revenue tahun 2021, dan profitnya juga turun 12% ya, hanya menjadi 1,73 triliun dibandingkan tahun 2021 yang 1,97 triliun. Oke, lalu untuk kuartal 2-nya bisa dilihat di sini ya, pendapatannya berhasil naik ya 5,6%, tapi profitnya turun ya 56%. Ya, jadi walaupun pendapatannya naik ya, bisa dilihat sini biaya produksinya nih ya, COGS-nya itu naik ya, yang dimana tahun lalu hanya 3,6 triliun. Nah, tahun 2023 kuartal 2 menjadi 4,16 triliun ya. Jadi itu salah satu penyebab kenapa walaupun pendapatannya naik tapi profitnya turun ya. Oke, nah kalau tadi per kuartal ya, kalau sekarang total dari Januari ke Juni ya, pendapatan bersihnya tuh turun ya 14,35% dibandingkan tahun lalu. Biaya beban pokok pendapatannya tadi ya, yang COGS ini juga sebenarnya bisa ditekan tuh ya, turun 8% juga ya. Oke. Tapi karena pendapatannya turun lebih banyak ya, sehingga laba brutonya nih juga turun 43%.
Ya, lalu beban lain-lain ya bisa ditekan juga ya, turun 20,48%, tapi tetap saja profitnya dari Januari ke Juni tahun ini ya itu turun ya 54% dibandingkan profit periode yang sama di tahun 2022. Earning per share-nya ya dari Januari ke Juni itu 190,98 rupiah ya. Ini juga pasti turun ya 54% ya dibandingkan tahun lalu yang sudah mencapai 420 rupiah nih ya. Oke, lalu dari segi segmen ini ya distribusi saya geografisnya ya yang menguntungkan kita tanya ya, laba tahun berjalannya ya, yang Sumatera dan Kalimantan itu bisa memberikan profit, tapi yang di Sulawesi ini ya menjadi rugi ya, menjadi negatif ya, walaupun di tahun lalu sebenarnya profit ya, tapi tahun ini tidak menyumbangkan laba ya, malah menyumbangkan rugi. Oke, lalu kita lihat ya harga palm oil ya sampai saat ini ya cenderungannya sideways ya dibanding selama tahun 2023 ini ya. Jadi tahun 2003 sempat naik dikit lalu turun lagi. Nah, sekarang mulai agak naik ya, tapi ya masih di situ-situ aja ya. Jadi sempat di 3.200 ya. Ini ringgit ya berarti ya, 3.200 ringgit. Paling tingginya di 4.300-an mungkin ya. Ya, jadi bisa dibilang masih sideways ya. Tentu saja nih harganya masih jauh ya dibandingkan harga tahun awal-awal 2022 sampai pertengahan 2022 kalau nggak salah ya. Setelah itu kan turun terus ya. Oke, lalu berdasarkan laporan keuangan 2022 ya yang turun tadi tuh ya profitnya ya. Itu bisa lihat PR-nya jadi 19,58 ya. Nah, ini termasuk tinggi jika dibandingkan 2 tahun terakhir ya, yang hanya sekitar 8 sampai dengan 9 kali ya. Tapi kalau kita lihat di tahun 2019 ya, itu sempat 131 ya. Ini tinggi banget di 2019 ya. Oke. Tapi bisa dibilang ini ya udah termasuk tinggi lah kalau kita lihat histori 6-7 tahun ke belakang ya. Lalu PBV-nya kebalikannya ya, terlihat lebih rendah nih ya dibandingkan histori selama 7 tahun ya, karena biasanya di atas 1 nih ya. Oke. Dan ROE-nya rendah juga nih ya, 3,32 ya. Karena dia sempat 9 ya, sempat 10% ya. Jadi rendah lah ini ya, 3,32 ya untuk sekelas Astra Agro ya. Nah, salah satu kelebihan dari Astra Agro adalah utangnya sedikit ya, sehingga DER hanya 0,33. Nah, perkebunan ini masuk ke subsektor food and beverage ya. Ini saya benar apa salah ya? Kayaknya sih benar ya, dia bergabung dengan selain perkebunan di situ ada food and beverage siapa ya? Indofood ya, ICBP, Mayora gitu-gitu lah ya. Oke. Dimana rata-ratanya di situ PBV-nya 2,47, jadi kalau berdasarkan average subsektornya sih terlihat sangat masih murah nih ya si Ali Astra Agro ini ya, karena subsektornya rata-rata 2,47. Tapi PR-nya dia di atas rata-rata ya. Rata-rata 14,5 ya. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan saham-saham perkebunan sawit lainnya ya. Seperti LSIP, Smar, Sampurna, Salim, ANJT, SSMS dan TAPG. Bisa lihat di sini PR-nya termasuk tinggi lah ya nih ya. Maksudnya tinggi ya, maksudnya termasuk rata-ratanya perkebunan sekarang di sekitar situ ya, 19-20an ya. Ya, ini juga 20-an, SSMS 24 ya. Sampurna Agro aja nih ya yang terlihat PR-nya kecil sekali ya, 8,65 ya. Lalu PBV-nya 0,6 ya. Ternyata perkebunan ini PBV-nya pada kecil-kecil nih ya. LSIP 0,6 juga, Smar 0,6. Sampurna Agro 0,7 ya, SIMP bahkan sampai 0,3 nih ya. Oke, SSMS dan TAPG aja nih yang terlihat tinggi ya, 1,9 1,1. Dan ROE juga rendah ya rata-rata di perkebunan ini ya. Yang paling tinggi adalah SGRO nih dan SSMS. Oke, jadi bagaimana menurut teman-teman kalau dibandingkan yang lain nih? Kayaknya kalau dari rasio yang paling menarik sih SGRO ya. PR-nya rendah, PBV-nya juga 0,72 dan ROE-nya termasuk yang paling besar nih ya. Cuma kalah sama TAPG nih ya. Ya, tapi SGRO biasanya gerakannya harga sahamnya ini ya, laggard gitu ya, lambat ya dia.
Oke, tapi yang pasti bukan yang paling jelek lah Astra Agro ya, karena di sini ada ANJT ya yang merugi ya sampai dengan kuartal 2 ini ya, sehingga dia pair dan ROE-nya negatif nih. Oke. Nah, kita lihat chart ini weekly ya dari Astra Agro, di mana dia pernah all time high-nya di 27.800, tapi itu di tahun 2007 akhir ya, atau 2008 lah ini ya. Ya, ketika IHSG bullish ya, beli apa aja untung kayaknya waktu saat itu ya. Setelah itu dia turun ya, dan tidak pernah kembali lagi ke 27.800 ya. Oke, kalau kita lihat lebih, kita zoom in ya, dimana kalau bisa dibilang sih ya sejak awal 2003 ya, di sini itu dia sideways lah ya, bergerak di antara 7.050 sampai dengan 8.500 ya. Ya, ini sempat ada apa sih, support ya, support yang dari tahun 2021 nih ya, 7.775 itu ditembus ya di bulan Juni mungkin ya. Ya, untung tembusnya nggak bablas lanjut ke bawah lagi ya. Jadi tertahan di 7.050 dan terlihat mulai mau bangkit, tapi dia akhirnya turun lagi dan sideways ya. Jadi secara teknikal ya masih sideways ini, sejak masih kita tunggu nih apakah dia bisa naik lagi tembus 8.500 ya, atau bisa bablas lagi nih ke 7.050 ya. Tapi kalau mau spekulatif buy sih kayaknya reward sama risknya tuh sama lah ya. Mungkin lebih tinggi rewardnya ya, karena targetnya bisa ke 8.500 ya. Kalau mau spekulatif buy saat ini ya cut lossnya di 7.000 lah ya, kalau tembus 7.050 ya. Ya 7.000-an lah gitu cut lossnya. Nah, sekarang dividennya ya, ini dividen story Astra Agro terkenal ya, selalu rutin membagikan dividen, dan kalau dilihat 7 tahun terakhir ya rata-rata dividen payout ratio-nya 40%-an lah ya, sekitar 45%, 41% gitu ya. Dimana tahun lalu itu dividennya Rp404. Yang kali ini dividen interimnya ya akan dibagi come date-nya itu 6 Oktober ya, dengan dividen Rp82. Kalau menggunakan harga saham terakhir di hari Rabu kemarin ya, 7.575, itu dividen yield-nya hanya 1,08%. Tapi ini dividen interim ya. Oke. Itu tahun lalu juga dividen interimnya Rp85 nih ya. Sekarang 82. Nah, tapi perlu diingat tadi kan earning per share-nya itu turun berapa? 54% tadi ya. Hanya menjadi Rp190 ya. Mana tuh? Nah, ini ya Rp190. Itu kalau dividen payout ratio-nya sekitar 45% ya. Itu kayaknya dapatnya ya, coba kita hitung ya, 190. Ini kan sampai Juni ya. Berarti kalau kita asumsikan sama aja sampai Desember, kita kaliin 2 ya, 190,98 dikali 2 ya. 300 sama Rp1. Nah, dividen payout 0,45 ya, alias 45%. Berarti sekitar Rp171 gitu ya. Nah, dikurangin dividen payout ratio dividen interimnya 82. Berarti nanti dividen final dapatnya Rp89. Nggak beda jauh ya sama dividen interim yang 82 ini ya. Oke, jadi kalau di total ya kira-kira dividen yieldnya kalau beli di harga sekarang ya dapatnya sekitar 2-3%-an lah dividen yieldnya ya. Kecuali kalau nanti laporan keuangannya membaik ya di kuartal 3 dan kuartal 4, atau dividen payout ratio-nya digedein ya. Siapa tahu dia jadi 90%, 100% gitu dividen payout ratio-nya. Nah, itu mungkin bisa dapat dividennya totalnya mirip-mirip sekarang nih ya. Mirip tahun lalu yang Rp400. Oke, demikian saja informasi dari saya. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah dividen Astra Agro kali ini menarik ya, dividen interimnya? Atau ya skip aja lah, atau beli sekarang sambil nunggu dividen finalnya di bulan April nih biasanya nih ya, bisa lihat kalau saya historis. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam jelata.